Hai everyone, nama gue Joel, gue dari Fuse Jakarta. So, kalau kalian yang belum tahu, hari ini kita punya topik apa? Topik kita adalah kasut keselamatan. Jadi ini adalah topik dari tema besar kita di 1,5 bulan ini, yaitu perlengkapan senjata Allah gitu. Kalau kalian tahu, tema Fuse adalah tahun ini adalah game changer, dimana kita pengen bisa menjadi dampak game changer buat dalam segala aspek kehidupan. Cuman kita perlu perlengkapan senjata Allah untuk bisa menjadi game changer itu. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dan salah satu komponen dari senjatanya itu adalah kasut keselamatan ini sendiri gitu kan. Jadi penting sebagai prajurit untuk kita bisa maju berperang dengan kasut keselamatan ini. So, sebelumnya kita akan doa dulu. Yuk, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat semua yang telah berikan, buat kami bisa ada di Fuse, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biar apapun yang Yoel sampaikan itu hanya daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin, Roh Kudus. Yoel berdoa supaya Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami, bukan Yoel, tapi Engkau sendiri yang berbicara. Engkau yang tutup bungkus kami semua, dan apapun yang kami akan dengarkan, Fuse ini semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. So, gue akan sharing pendek aja. Jadi kalau kalian yang belum tahu, by the way, gue tambahin di Fuse kita itu kalian bisa baca artikelnya tiap minggu itu dari mana di fusejakarta.com. Kalian masuk ke websitenya itu, terus di situ ada tabnya articles. Jadi di situ kalian bisa tahu uh, bacaannya Fuse tiap minggu ya. Dan tadi yang aku bilang, kita ada di kasut keselamatan, yaitu salah satu perlengkapan senjata Allah. Bisa dibaca di mana? Di Efesus 6. Efesus 6 itu kalian bisa baca semua perlengkapan senjata Allah sebelumnya. Dan terutama di Efesus 6 ayat 15. Ini karena pendek banget, gue yang bacain aja. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini menarik nih. Kayak kok kenapa sih ini menjadi salah satu komponen utama dalam kasut keselamatan ini, jadi perlengkapan senjata Allah gitu kan. Dan memberitakan Injil damai sejahtera maksudnya seperti apa gitu kan. Jadi kita mesti tahu dulu yang pertama, apa itu Gospel of Peace, sorry, bukan peace. Ya, jadi peace itu adalah damai sejahtera. Cuman damai sejahtera, Gospel Injil keselamatan damai sejahtera itu apa gitu kan. Itu bisa dibaca di Efesus 2 ayat 16 sampai 18. Jadi ini kalau ditanya bukan, oh damai sejahtera, oh ya kita mesti berbuat baik, mesti menjadi damai dimanapun berada. Yes, itu bagus banget dan betul. Cuman Injil keselamatan damai sejahtera, Injil damai sejahtera bisa dibilang itu nggak cuman berhenti sampai di situ. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Jadi di sini bisa dibaca di Efesus 2 ayat 16 sampai 18. Yaitu dibacain lagi aja. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh oleh Allah, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yang ini didamaikan apa maksudnya? Injil damai sejahtera itu sendiri. Injil damai sejahtera itu kalau kalian belum tahu, kita ini sebenarnya kita dengan Allah ini udah tidak damai gitu kan. Kita itu karena dosa kita terpisah dengan Allah, terputus hubungan. Makanya melalui kasih Kristus yang sudah mati di kayu salib, kalian semua udah tahu kan. Yesus mati demi dosa-dosa kita, makanya kita bisa diperdamaikan lagi dengan Allah. Gitu. Jadi ini ibaratnya kita punya, kalau kalian tahu perumpamaan kita sebagai orang seperti yang kayak udah berhutang banyak banget. Utang kalian bayangin deh kalau 1 triliun gitu kan. Terus kalian nggak tahu kayak gue mesti bayar gimana ya, gue mesti ngambil dari mana. Tiba-tiba kayak ada seorang yang datang bilang kayak oke, beres, utang lu lunas. Jadi lu bisa damai ketemu orang yang lu utangin lagi gitu dengan damai karena gue udah lunasin semua. Itu powerful banget. Dan itu adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan di situ. Itu adalah Injil damainya itu. Jadi kita mesti ngerti konteksnya, bukan cuman kayak oke, kita damai, kita jadi orang yang peace, kelihatan baik-baik gitu kan, membawa damai. Yes, itu salah satu implikasinya, dimana itu adalah buah roh kan. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera juga kan ada di dalamnya. Tapi itu source-nya adalah dari Gospel of Peace ini, dimana Injil damai sejahtera, karena kita tahu kita udah diselamatkan, udah nggak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menggoyahkan kita. Kenapa kita nggak mau mengasihi orang lain? Orang Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kenapa kita nggak ada sukacita?
orang permasalahan paling besar kita, dosa, itu sudah diselamatkan oleh Tuhan gitu kan. Jadi kita sukacita, nggak ada permasalahan yang lebih besar di dunia ini daripada itu. Kalau yang besar aja Tuhan udah beresin, apalagi yang kecil-kecil, kita nggak perlu takut gitu kan. Walaupun kita mungkin kelihatannya serem. Terus ada damai sejahtera juga, karena kita nggak takut gitu kan dengan orang lain, kita mengampuni mereka. Jadi itu adalah buahnya gitu kan. Jadi jangan sampai salah, gospel of peace bukan cuman kita kayak damai gitu kan, tapi kita mau menjadi damai karena Tuhan, ada Injil damai sejahtera ini, yaitu Tuhan kita telah diperdamaikan dengan kita oleh Yesus Kristus gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi konotasinya kalau salib itu, salib Tuhan kita sudah diperdamaikan. Terus kenapa ini jadinya kasut gitu kan? Sandal kasut itu ya. Kalau yang belum tahu, sandal daripada keselamatan. Itu penting banget karena kalau kalian mengerti akan kedamaian ini, Injil itu adalah kabar sukacita gitu kan, gospel itu. Jadi adalah kabar sukacita. Jadi ini kita bisa baca di Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7. Ada yang bisa bacain? Kalau bisa di stop dulu videonya juga nggak apa-apa. Yap. Di Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Dan ini agak panjang, mungkin bisa bantu dibacain ya. Oke, kalau memang udah selesai dibacain, kalau belum nanti di pause saja. Oke, yang udah, itu di sini bisa dilihat betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan lain-lain gitu. Karena lampu raja ini kayak kiasan-kiasan gitu dan keluar di tengah-tengah. Cuman ini gue mau kasih gambarannya mungkin yang lebih mudah dipahamin oleh kita zaman saat ini adalah ibaratnya gini. Kalian tahu ada emas gitu kan, di dalam ada perumpamaan emas, kalian temuin di rumah kosong di sebelah. Misalnya ada rumah kosong, lu datang lihat kayak ini ada emas gitu, atau tanah kosong gitu ya. Pas lagi main-main gali-gali ketemu emas, kamu langsung timbun lagi, langsung buang segala harta bendanya, berusaha beli tanah itu karena kamu tahu ada banyak banget emas di situ kan. Jadi lu tahu begitu berharganya tempat itu sampai apapun lu jual supaya bisa dapetin, karena harta yang lu punya itu nggak sebanding dengan emas yang bakalan lu dapet. Jadi it's okay untuk lu buang. Imagine yang tadi gue bilang, kalau misalkan orang itu dengan emasnya yang banyak itu aja kita mau buang segala hartanya. Imagine emasnya ini bahkan nggak terbatas dan bisa di-share ke orang lain pun nggak habis-habis gitu kan. Dan kita tahu banyak orang yang kesusahan, yang punya problem yang sama dengan kita, membutuhkan emas ini. Bayangin kita bakalan lari ke sana sini, ada saudara atau apa yang kayak, "Hey, ayo sini." Orang gue dipik abisnya kayak makanan enak aja, kayak, "Tahu nggak ini makanannya enak, murah banget lagi. Gue jadi ambassador di tempat ini, tahu nggak? Ini seafoodnya fresh banget atau apa. Lu pokoknya datang deh. Harganya gue jamin lebih murah daripada restoran-restoran lain." Orang kasih tahu kemana-mana, mulutnya, word of mouth-nya itu nyebar kemana-mana. Itu karena bener-bener value-nya bagus banget gitu, makanya orang berani nyebarin gitu. Kalau kita udah pernah nerima sesuatu value yang berharga itu, emas yang banyak dan nggak terhingga dan nggak ada ruginya buat kita gitu kan, itu kita mau kasih tahu nggak sih ke orang lain? Gila, itu kita kasih tahu ke seluruh dunia gitu kan. Kita kasih tahu ini murah banget, ini bagus banget, ayo datangin, ayo ke restoran ini ada emas, kalian visit deh, kalian ambil emasnya gitu buat kalian bisa lunasin utang kalian. Imagine, bayangan, ini berita yang bagus gitu kan. Restoran, atau misalnya kalian dapat hadiah, dapat emas, dan seperti itu aja kalian mau bantu seperti itu untuk menyebarkan. Bayangkan ini adalah suatu berita, kita yang semestinya udah mestinya mati. Mati itu beneran mati, no hope sama sekali. Kita udah nggak bisa. Dan ada chances kalian dikasih kesempatan untuk oke, gue bisa nih hidup lagi, gue bisa selamat. Apa sih yang mestinya kita lakukan? Kita akan kasih tahu ke semua orang. Masalahnya ini kita kasih tahu ke orang pun kita tetap selamat gitu, nggak habis juga gitu kan, nggak ada ruginya bisa dibilang ke kita. Yang jadi problem kalau bisa dibilang adalah banyak kali kita nggak sadar, atau banyak kali kita sendiri nggak merasakan. Kita nggak ngerti value-nya. Kayak orang makanan, ini makanannya biasa aja ternyata, mahal ternyata, jadinya dia malas gitu kan. Tapi kalau kalian udah tahu value-nya, kalian bayangin deh,
dulu gue dapet suatu apa yang sampai gue ceritain ke orang gitu kan, restoran atau misalnya kayak dapat hadiah, dapat barang, atau ada promo apa yang menarik, buy one get one, atau kayak dulu misalnya ada online misalnya, oh gue kasih ini kalian dapat 50.000, gue dapat 50.000, ya udah gue kasih ke sama semua gitu kan, promo-promo kayak gitu. Kalian aja itu mau nyebarin gitu, karena kalian tahu ada value-nya, ini bisa bermanfaat buat gue, bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau kalian nggak merasakan sendiri, itu sia-sia sih, percuma mau ngomong gue berbusa di sini juga. Makanya gue cuma bisa berdoa supaya Tuhan yang memberikan kalian pengalaman itu, Tuhan yang hadir. Kalau kalian ada yang merasa kayak, Tuhan gue belum merasakan value-nya ini, Tuhan gue belum merasakan kasih-Mu, Engkau yang bukakan. Gue percaya, gue selalu bilang ini kayak gue cuma jodohin kalian ke Tuhan, gue kenalin gitu kan, karena kalian mesti membuka diri, Tuhan juga mesti reveal himself to you gitu, supaya kalian bisa mengenal dia gitu, dan mengerti betapa indahnya, baiknya kasihnya itu. Jadi kalau kalian belum pernah ngalamin itu, berdoa terus, minta supaya kalian bisa ngalamin itu. Dan kalau kalian udah pernah ngalamin dan gak mau kasih tahu ke orang lain, itu jujur egois banget sih. Kalian dapat sesuatu yang bagus, gak ada ruginya buat kalian kasih tahu ke orang lain. Ya gue cuma takut nih gak enak sama orang lain gitu kan. Itu jahat, malah gue bisa bilang egois, jahat banget kalau kita nggak mau share ke orang lain. Dan di sini kita di Fuse sama-sama mau belajar, makanya untuk gimana sih kita bisa uh, mulai dari orang yang paling dekat sama kita, mungkin kayak ada pembantu di rumah atau ada saudara, orang tua bahkan gitu kan. Gue udah mengalami Kristus, gimana orang lain bisa gue melihat ada Kristus dalam kehidupan gue, dan at the end kita nggak paksain gitu kan, lu mesti bertobat atau apa. Kadang-kadang orang jadi nyebelin karena kayak gitu, tapi dengan kasihnya kita itu, kita membawa damai itu yang tadi, supaya Injil damai sendiri ini bisa muncul gitu. Jadi dengan kita menjadi kasih, menjadi representasinya itu, baru orang bisa melihat. Ada orang yang terakhir dibilang kayak, kita itu menjadi satu-satunya Injil yang orang bisa lihat, yang terbuka. Orang nggak baca Alkitab, cuman orang bisa melihat kita, dan Alkitab bisa muncul dari kehidupan kita gitu kan. Jadi nggak usah sok Kristen, nggak usah sok rohani, kelihatan ke gereja bawa Alkitab terus. Itu bukan seperti itu, tapi adalah kalian mencerminkan hidup kalian. Tapi yang gue bilang terakhir, ketika kalian udah orang sampai bertanya, kenapa sih kalian unik atau apa, oh iya gue baik doang nih, bukan jawabannya kayak gitu, karena ada Kristus dalam kehidupan gue. Orang nanya lagi, kok Kristus kenapa atau gimana, baru kalian bisa cerita Injilnya itu. Kalian berani menyebarkan Injil kemanapun kalian berada, di tempat kerja kalian, dimanapun gue berdoa supaya kalian bisa membawa Injil itu. Jadi ada 3 yang gue bilang, kalian mesti mengerti dulu, kalian sudah ditebus, diselamatkan, kalian merasakan manfaatnya. Jangan takut untuk menyebarkan Injil dengan cara menjadi kasih, membawa kasih, menjadi berbeda dimanapun kalian berada. Dan yang ketiga adalah ketika orang bertanya kalian, jangan takut untuk menjawab, jangan takut untuk memberitahu kalau ada Kristus, dan menjelaskan Kristus itu seperti apa. Dan kalau mereka mau, kalian bisa follow up lagi, mau nggak kapan-kapan gue ajakin ke Komsel, atau misalnya gue nggak usah ke Komsel, gue ceritain lagi next time pas lagi lunch atau apa gitu. Jadi bawa Injil keselamatan itu dengan kasut yang menyebarkan Injil damai sejahtera ini. Oke, itu doang. Dan kita bisa discuss apa sih yang menjadi, kalian pernah nggak sih sharing Injil ini ke orang siapa yang mungkin belum Kristen, belum percaya Tuhan, lebih dari agamanya ya tentunya, tapi jadi percaya, mengenal Kristus. Dan kalau belum, atau misalnya pas ada blockersnya, aduh gue pengen ke orang ini gitu kan, kenapa sih kalian takut gitu untuk sharing, itu mungkin bisa didiscuss juga ya di views kalian saat ini. Oke, thank you.